Bahu disiram, dada, terus sampai ke bawah. Di sini juga khilafiyah. Ada yang mengatakan langsung pindah ke kanan. Kalau yang saya buat di situ langsung pindah ke kanan. Itu merujuk ke kitab Takriratus Sadidah. Nah, langsung pindah ke kanan. Ada juga yang mengatakan sudah ini kita pindah ke belakang. Langsung belakang ini. Ada juga yang mengatakan begitu, langsung ke belakang. Nah, kalau dia mayat perempuan, rapikan sarungnya. Dipakaikan sarungnya. Oke. Kalau mayatnya perempuan, imam sejajar dengan ajizah. Ajizah itu pinggul. Nah, hikmahnya apa? Karena laki-laki adalah tulang punggungnya keluarga. Perempuan banyak melahirkan anak-anak, maka sejajar dengan itu. Adapun posisi kepala, ini kalau dalam kitab Takriratus Sadidah kenapa diikat seperti ini? Agar supaya tidak lari. Karena yang kan akan diikat bukan mayatnya yang lari, mayatnya tidak lari nih. Pengikatnya. Karena kan ini dada lebih besar dari leher. Bisa saja ini ikatannya jatuh ke leher. Maka diikat untuk menahan supaya tidak jatuh ke leher. Nah, kemudian yang keempat, kita letakkan di atas sejajar dengan lutut. Kemudian yang kelima, kita letakkan di bawah kaki. Tapi ingat ini di mana diletakkan ini. Jangan sampai di sini. Karena ini akan mempengaruhi di mana lubang leher tadi akan disimpang. Tak balik nanti. Nah, jadi disimpang memang seperti ini. Oke. Setelah itu kita ambil tadi kain yang 3 lembar. Nah, kita ambil kain yang 3 lembar, kita bentangkan di atasnya. Kita bentangkan di atasnya, rapikan. Rapikan mayat itu. Inilah mulianya agama kita, agama Islam. Orang mati saja dihormati, apalagi orang hidup. Nah, jadi kita bersihkan, kita rapikan anunya. Kemudian kalau ada sisa, kalau ada kapur barus, simpangi kapur barus ini. Kapur barus, ada parfumi. Nah, kan biasa juga sudah pindah bungkus baru parfum, boleh juga. Di parfumi juga di parfum. Nah, parfum apa? Terserah. Paling bagusnya parfum yang disukai oleh mayat ketika dia hidup. Nah, Ustaz Tarjo ini parfum apa? Saya tidak suka yang kapur barus, Ustaz. Ini Kak. Saya ada pesan keluarga saya besok-besok kalau saya meninggal jangan pakai kapur barus. Nah, ini kapur barus, ya. Ini kapur barus fungsinya bukan mengharumkan, tapi memperlambat busuknya. Nah, untuk mengawetkan, jadi pakai kapur barus. Nah, kemudian parfum ini, parfum apa fungsinya parfum? Untuk menutupi bau busuk yang keluar dari mayat itu. Jadi simpangi. Ada juga setelah ini dia kasih kapas, boleh juga. Nah, setelah itu kita ambil lagi lapisan kedua. Ini kalau kayak ini tadi mayatnya kecil, jadi kita sejajarkan. Nah, kita sejajarkan. Ada juga di kampung yang besar mayatnya tidak sejajarkan begini. Biasanya pakai 7. Nah, itu karena besar mayatnya. Nah, kalau kecil seperti tadi kita sejajarkan saja. Nah, setelah disejajarkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, kembali seperti tadi disimpangi tek. Nah, simpangi. Kemudian ambil yang terakhir atau yang ketiga. Mayat laki-laki. Kita simpangkan lagi, kita lebarkan seperti ini. Nah, setelah dilebarkan seperti ini, kemudian simpangi lagi. Nah, setelah disimpangi kita ambil surbangnya. Nah, surbang ini kita rubah modelnya jadi segitiga, seperti pakai surbang biasa, segitiga. Nah, karena di sini tadi letaknya yang diikat, di sini berarti ini bagian kepala. Maka surbang ini kita letakkan sejajar dengan ujung ini. Sejajar. Sama dengan perempuan tadi. Nah, perempuan kalau kerudungnya juga disejajarkan seperti ini. Nah, ada juga di kampung-kampung seperti ini. Nah, panggil Pak Imam menulis. Nah, menulis. Nah, kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, itu haram menulis Asmaul Husna atau Al-Quran di atas kain kafan. Itu haram. Tapi prakteknya di kampung-kampung kita itu menulis. Nah, kenapa diharamkan menulis di kain kafan?
Karena tulisan Al-Quran itu ditakutkan kena nananya nanti mayat ketika dia hancur. Nah, di kampung kita dia menulis pakai air Samsam atau air biasa. Dia tulis di sana, yang ditulis ada juga di halaman terakhir saya simpang. Dia tulis di air Samsam atau air menggunakan, maka tulisan itu kering jadi hilang. Nah, ketika dia hilang ketika bernanah ini tidak kena karena sudah hilang. Nah, jadi seperti itu. Di kitab fikih itu dilarang. Ya, maka yang dilarang itu kalau pakai tulisan yang tidak hilang seperti tinta, itu yang dilarang. Oke. Nah, itu makalah yang saya buat. Saya mohon maaf, saya belum tulis referensinya. Saya ambil dari kitab At-Taqriratus Sadida, kemudian I'anatul Talibin, Tanwirul Qulub, Fiqhul Manhaj. Saya ambil dari Raudatul Talibin, nah, dengan Subulus Salam. Kemudian setelah seperti ini kita ambil gamisnya. Nah, ambil gamisnya atau baju kurungnya. Ini robeknya. Nah, robeknya tadi itu disimpan sebelah atas. Disimpan sebelah atas. Kita perkirakan lubangnya pas di atas kepala. Karena kalau lubang tidak pas di atas kepala, masuknya susah. Ya, jadi pas. Kemudian kalau perempuan setelah kita simpang seperti ini gamisnya, kalau perempuan setelah disimpang gamisnya seperti ini, lalu kita simpang sarungnya. Nah, kita simpang sarungnya. Cara menyimpang sarung Bapak Ibu sekalian kalau perempuan, bagus kapan kita buatkan sarung dulu nih? Ya, kita buatkan sarung. Ya, laki-laki seperti ini. Itu tadi ukurannya kalau perempuan 5 jari di atas pusat, 5 jari di bawah lutut. Oke. Kita buatkan tabe. Misal. Sepanjang-panjangnya. Ya. 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 Sudah lancar. Nah, cara meletakkan sarungnya ini ibu-ibu sekalian, bukan ini disejajarkan dengan ini, bukan. Tetapi pas di tengah-tengah seperti ini. Karena kita perkirakan ini di atas pusat, ini di bawah lutut. Nah, akhirnya disimpan di tengah begini. Setelah seperti ini, biasanya dipanggil Pak Imam. Ada juga tadi sebelum ini dipanggil Pak Imam. Ada juga begini, panggil Pak Imam, kemudian ditulislah. Ditulis, sudah ditulis. Nah, setelah seperti ini mayat perempuan karena ada gamisnya. Nah, setelah seperti ini lalu ditutup. Ditutup Bapak Ibu sekalian. Ditutup seperti ini. Karena mayatnya akan dimandikan. Nah, bisa juga kalau kita 2 orang, kita yang buat ini, kita yang susung ini, mayatnya sudah diangkat pergi dimandikan. Nah, setelah seperti ini dilipat dulu. Ini dilipat dulu supaya tidak injak-injak orang yang melayat, tidak terganggu orang yang melayat. Nah, ini dilipat dulu. Ya. Kita lipat, oke, supaya tidak mengganggu orang yang melayat. Nah, kemudian yang memandikan, misalkan mayat ini sudah diangkat untuk dimandikan. Mayat ini diangkat untuk dimandikan. Perhatikan aurat tetap dijaga, jangan sampai kelihatan. Nah, aurat tetap sebelum dimandikan ini Bapak Ibu sekalian, mayat sebelum dimandikan hendaknya dicek dulu kelengkapan mandinya. Dicek apa sabunnya ada, samponya ada, sisirnya ada, timbanya ada, airnya ada. Kalau kita pakai relawan, tanya relawannya ada atau tidak. Nah, setelah dibaringkan seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mendudukkan dia, tapi agak miring ke belakang. Bukan duduk tegak, tapi duduk miring ke belakang. Kalau kita sendiri, kan tadi memandikan mayat, semakin sedikit orangnya semakin bagus. Yang hadir itu hanya orang yang memandikan, kemudian keluarganya untuk melihat orang yang memandikan. Itu bagus. Nah, kalau kita sendiri, misalkan sendiri memandikan mayat, maka tangan kanan kita memegang bahunya seperti ini. Kemudian tangan kiri kita mengusap-usap perutnya. Diusap pun dengan pelan. Jangan juga. Nah,
Ya, kita usah mereka tentang saingannya, saingan kulitnya. Nah, jangan. Ya. Dihormati. Kita usap dengan pelan-pelan. Nah, diusap dengan pelan-pelan. Kalau ada kotoran yang keluar disiram, cuci. Ada kotoran yang keluar disiram. Nah, berapa lama ditekan begini? Sesuai dengan perkiraan. Kalau perkiraan kita sudah tidak ada lagi yang keluar, maka hentikan. Ada orang yang keluar terus, ada kejadian di satu kecamatan, keluar terus tidak berhenti. Ada katanya begitu. Keluar terus tidak berhenti. Maka menurut Imam Ibnu Hajar, itu 7 kali dicuci. 7 kali dicuci masih keluar, sumbat pakai kapas. Sumbat supaya tidak keluar. Oke. Jadi seperti ini. Setelah dibersihkan, dibersihkan, lalu dibaringkan kembali. Sudah dibaringkan, kotoran yang ada di bawah kukunya dibersihkan kalau ada kotoran. Karena syaratnya mandi ini sama dengan syaratnya mandi junub. Allah yakuna ha'ilun bainal ma'i wal bashari. Tidak ada penghalang antara air dengan kulit, termasuk di bawah kuku. Jadi dibersihkan kukunya. Dibersihkan kuku. Ada juga orang yang memotong kukunya. Nah, kalau dipotong kukunya, dianjurkan potongan kuku itu dikumpul, kemudian dimasukkan ke kain kafannya, dikuburkan bersama. Jadi semua yang dia bawa mati, anggota tubuh yang dia bawa mati, itu dikumpul, masukkan. Nah, itu kemudian ya. Kalau yang punya gigi palsu yang emas itu, ada juga begitu. Oh ya. Oke. Kalau dia punya behel, misalnya ini apa ya? Pagar gigi. Dia punya pagar gigi. Kalau mampu dilepaskan, lepaskan. Tetapi kalau tidak mampu, butuh dokter untuk melepaskan dan tidak ada dokter di sekitar itu, di Polewali jika ada dokter gigi, maka biarkan. Kalau dia punya gigi palsu biasa, maka dilepaskan. Kalau dia punya gigi palsu yang terbuat dari emas yang sudah tertanam, itu tergantung ahli waris. Karena giginya sudah jadi milik ahli waris. Kalau ahli waris bilang cabui, bukan main 3 gram. Kalau ahli waris bilang cabut, 3 gram lumayan loh. Cabut. Tapi kalau ahli warisnya bilang jangan nih, biar nih. Nah, tadi. Ya. Masalah gigi palsu. Sebaiknya sebelum dimandikan atau dalam saat bagaimana? Jadi bukan memang. Tapi sebelum meninggal. Iya. Karena gigi palsu kan itu dipakai untuk makan, enggak makan. Nggak bisa juga keluar kalau. Iya. Ya. Jadi setelah seperti ini sudah dibersihkan kuku-kukunya, kemudian kita ambil sisir rambutnya. Kenapa disisir rambut? Supaya memudahkan air kena ke kulit rambut. Kan kalau terikai-kai itu susah. Disisir. Kalau ada yang gugur, rambutnya dikumpul. Nah, dikumpul, masukkan. Oke. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah dibersihkan, lalu kita mengambil kain atau biasa memakai sarung tangan, pakaikan di tangan kiri sarung tangan atau kain pakai tangan kiri. Kemudian kita gosok kemaluannya, dubur dan kubulnya, dicuci. Nah, setelah dicuci, kalau kita pakai kain, ganti kainnya, ambil lagi kain baru. Kalau kita pakai kos tangan, ganti kos tangannya, ambil kos tangan baru, jangan dari kubul kemudian dipakai lagi ke giginya. Nah, jangan. Tapi ganti. Kemudian kita gosok giginya, bersihkan. Setelah bersihkan gigi, kemudian hidung, sudah hidung, telinga. Setelah itu barulah diwudukkan. Wuduknya seperti apa? Sama seperti wuduknya orang hidup. Diwudukkan seperti biasa. Setelah diwudukkan Bapak Ibu sekalian, barulah dimandikan. Cara memandikannya, kalau kita memakai timba dan sendiri, maka timba di tangan kanan, ini yang menggosok, tangan kiri yang menggosok. Tapi biasa juga di kampung-kampung bukan lain yang menyiram, lain juga yang menggosok. Karena ada orang ada orangnya. Jadi tugasnya hanya menyiram. Nah, siapa yang berniat yang menyiram apa yang menggosok? Maka yang berniat adalah yang menyiram. Yang menyiram.
Ada juga di kampung-kampung lain yang memangku, lain yang menggosok, lain juga yang menyiram. Nah itu banyak sekali relawannya. Cara menyiramnya sama seperti mandi junub, sebelah atas dulu. Jadi yang siram kepala, siram kepala. Nah disiram kepala dengan air yang dicampur daun bidara. Nah daun bidara ini membuat air kesat. Kesat itu tidak licin airnya. Jadi ya. Juga bisa memperlambat membusuknya ini. Nah, daun bidara. Oke, jadi disiram. Nah, kalau tidak ada daun bidara kita pakai sabun. Misalnya ini sabun. Nah, sabun sambil menyiram disabung. Jadi disiram pertama di sini kita berniat nih. Siap. Nawaitu an ughassila hadzal mayyiti atau hadhihi. Kalau pakai kata mayyitati. Nah, ini mayyitati ini khilafiyah. Ada yang mengatakan kata mayyitati itu hanya untuk binatang, bukan untuk manusia. Ada juga mengatakan boleh untuk manusia. Jadi untuk amannya hadihi pakai saja hadihi mayyit. Oke. Misalkan laki-laki tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Saya sambil menyiram, saya berniat memandikan mayat ini. Fardu kifayah. Cuci. Siram, cuci, kemudian sampai ke leher. Nah, setelah selesai di leher kita pindah ke tangan kanan. Mulai dari jari-jari sampai ke teak. Disiram sambil disabungi, siram sambil disabungi. Nah, setelah sampai ke teak, maka bahu. Bahu disiram, dada, terus sampai ke bawah. Di sini juga khilafiyah. Ada yang mengatakan langsung pindah ke kanan. Kalau yang saya buat di situ langsung pindah ke kanan. Itu merujuk ke kitab Takriratus Sadidah. Nah, langsung pindah ke kanan. Ada juga yang mengatakan sudah ini kita pindah ke belakang. Langsung belakang ini. Ada juga yang mengatakan begitu, langsung ke belakang. Nah, kita pakai yang Takriratus Sadidah. Setelah ini kita cuci terus ke bawah, baru kita pindah ke kanan. Menyiram kepala, menyiram kanan, menyiram kiri, doanya juga ada di situ. Ya, disiram dari tangan lagi, dari tangan terus sampai ke bawah. Selesai sampai di bawah, baru kita balik, angkat kakinya ke atas, kemudian kita balik. Sebelah kanan, sebelah kiri dulu. Kanan. Kanan, tetap kanan. Kanan, ya. Kita siram sambil menggosok dengan sabun, gosok dengan sabun dan seterusnya. Selesai kiri lagi dengan cara yang sama, digosok dengan sabun. Oke. Setelah selesai ambil air murni. Air murni maksudnya tidak ada campuran. Kita siram bersihkan sisa-sisa sampo, kita siram bersihkan sisa-sisa sabun sambil kita usap dan caranya sama. Kepala, leher, tangan, dada sampai kaki, kemudian dada sampai kaki, tangan dulu, dada sampai kaki, baru dibalik dengan cara yang sama. Setelah itu siraman yang ketiga kita ambil lagi air yang dicampur dengan kapur barus. Ini juga untuk memperlambat busuknya. Lalu kita mandikan dengan cara yang sama tadi. Nah, intinya memandikan ini inti memandikan adalah sampainya air ke seluruh tubuh bagaimanapun caranya. Tapi afdolnya seperti ini tadi. Ada juga di kampung-kampung dia memandikan dengan mencampur daun paci. Nah, ada juga begitu kasih daun paci. Iya, ada juga. Daun pandan. Nah, semua itu fungsinya. Disunahkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita memandikan bakar kemenyan. Apa fungsinya kemenyan? Untuk menutupi bau busuk yang keluar dari sini. Sekarang misalkan ada yang tidak pakai kemenyan, tapi pakai pengharum ruangan. Boleh juga, karena memang tujuannya untuk menyembunyikan bau itu. Oke. Setelah selesai Bapak Ibu sekalian, setelah selesai dimandikan, lalu kita ambil handuk. Ambil handuk, lap semua. Ada juga biasa anda lap langsung nangkap, boleh juga, tapi akan berakibat basahnya kain kapan. Nah, jadi dilap semua. Setelah dilap semua, kita ambil kapas. Ambil kapas, tutup kemaluan belakang. Ambil kapas, tutup kemaluan depan. Ada juga yang biasanya nanti di atas kain kapan baru ditutup. Nah, kenapa ditutup memang di sini? Karena sebentar dia diangkat akan goyang. Jadi khawatirkan keluar kotoran, maka ditutup memang. Ketika diangkat goyang keluar kotoran, di atas kain kapan tinggal kapas yang diganti.
tinggal kapas yang diganti. Oke, seperti itu. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, tetap menjaga auratnya. Kalau bahkan disunahkan, kalau laki-laki sampai kepada auratnya yang memandikan, memejamkan mata, supaya tidak lihat auratnya. Pejamkan. Oke. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah dimandikan, sebelum mayat ini diangkat dari tempat mandi, hendaknya diberitahu di atas di depan bahwa mayat akan diangkat agar supaya kain kapan dibuka. Jadi dibuka memami karena mayat ini akan diangkat. Ini tadi mayat perempuan ya, ada gamisnya. Iya. Nah, ketika dibuka seperti ini Bapak Ibu sekalian, jangan lupa gamisnya juga dibentangkan. Gamisnya dibentangkan supaya bisa masuk. Nah, ada juga di kampung-kampung ketika mandi dilarang bicara, memandikan dilarang bicara ya. Ketika yang dilarang bicara, iya karena kita ini sedang memandikan. Mandi ini adalah melakukan kewajiban. Kalau bicara ada kesan talauk, bermain-main. Kalau bicara, ada juga tidak boleh bicara sama sekali. Pokoknya minta timbang. Nah, itu juga salah itu. Ya, kalau perlu minta timbang. Ada teman saya pernah memandikan seperti itu. Dia bicara, ditegur sama penontonnya, sama penonton lagi komentar. Ustaz, kenapa bicara? Tidak boleh bicara. Nah, bilang temanku, bagaimana saya bicara? Karena ini yang memangku diam seperti patung, tidak nak gosok. Jadi kata gosok itu anunya, cuci anunya. Kita harus bicara. Nah, jadi seperti itu. Nah, diangkatlah mayat ini. Nah, ketika mengangkat mayat ini juga, ketika mengangkat mayat, ada yang mengatakan tidak boleh dua sisi, di sini satu, di sini satu, harus sebelah sini semua. Nah, itu juga bagus. Kenapa? Karena kalau dua sisi akan berpotensi menginjak kain kapan. Kan diangkat begini, nah injak itu nanti kain kapan. Jadi kita hanya satu sisi seperti ini. Nah, ada juga yang bertanya, kalau diangkat Ustaz, misalkan ini mayat perempuan, kalau diangkat berarti tangan kita menyentuh kulitnya di belakang. Apa batal wudunya dengan mandinya? Tidak batal. Nah, karena dia ini tidak wajib nih, hanya kita yang diwajibkan. Diangkatlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Letakkan kepala pas di atas lubang. Letakkan kepala pas di atas lubang. Ini kan tadi ada penutupnya. Misal, Ya, kain. Bapak Ibu sekalian, ini ada penutupnya. Misalkan ini ada penutupnya. Tadi kan diangkat pakai penutup. Nah, penutup ini ketika diletakkan jangan langsung buka. Ketika langsung buka ada penampakan, maka jangan dibuka. Nah, pakaikan dulu gamisnya. Pakaikan gamisnya. Nah, ketika gamisnya sudah terpakai seperti ini, barulah ditarik secara pelan dari bawah, maka auratnya tidak kelihatan. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu sekalian, sudah dipakaikan seperti ini, maka lubang yang ada pada tubuhnya dan juga anggota sujudnya disimpangi kapas. Kapasnya bagusnya kalau dikasih lagi kapur barus. Nah, mata, telinga, hidung, mulut, pusat. Nah, kemaluan dikasih. Kenapa anggota sujud juga dikasih? Karena memuliakan anggota sujud. Ada orang yang nak kasih polna, tutup wajahnya pakai kapas, boleh juga. Ada juga yang nak pakaikan kayak masker, cuma matanya yang dibocori. Nah, itu boleh juga. Nah, setelah seperti itu, jangan lupa lipat tangannya. Nah, ini juga tangan. Ketika hendakkan tangan kiri, hendak diletakkan simpangi kapas, baru diletakkan. Nah, kemudian ini juga simpangi kapas, baru diletakkan. Seperti ini. Nah, baru diletakkan. Karena ini adalah anggota sujud. Anggota sujud. Ya, setelah seperti itu, kalau dia mayat perempuan, ibu-ibu sekalian, dirapikan dulu sarungnya. Kalau dia mayat perempuan, rapikan sarungnya. Dipakaikan sarungnya. Oke. Ini tangannya tadi mau diambil, jadi Pak ya ada tadi kancingnya ini. Nah, ada kancingnya. Salah kancing. Tidak berfungsi ya. Tidak apa-apa. Nah, Oke. Setelah seperti ini Bapak Ibu sekalian, lalu kita pakaikan surbannya. Nah,
Kalau perempuan dipakaikan kerudung, usahakan kerudungnya menutupi dada. Kerudungnya menutupi dada. Nah, dipakaikan surban. Ini susah ini pakai surbannya karena kepalanya tidak boleh ada. Nah, Ya. Ya, coba kerudung perempuan. ya kerudung perempuan, oke. Ya. Oke. Setelah seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka sekarang cara untuk menggulungnya. Cara menggulungnya cara apa saja? Nah, caranya apa saja? Yang penting terbungkus. Tetapi yang dianjurkan ialah kalau laki-laki yang pertama digulung adalah itu ada di situ. Nah, yang pertama digulung adalah sebelah sama seperti pakai sarung. Yang digulung sebelah kiri dulu. Jadi yang diangkat lapisan pertama dulu diangkat. Ini lapisan pertama di atas kita angkat, lalu diangkat lagi ini lapisan pertama juga. Ketemu juga tidak sampai. Ya, biarlah ya. Ternyata Besar ketemu, ya. gagal dia. Tambah besar seperti ini. Ya. Nah, lalu kemudian kita ambil lagi lapisan kedua. Kita ambil lapisan kedua seperti ini. Ambil lagi lapisan kedua. Lalu ambil lapisan ketiga. Ambil lagi lapisan ketiga. Nah, ini tadi mayat perempuan. Maka gulung sebelah yang digulung dulu sebelah kanan. Ini kanannya. Berarti dirapatkan dulu seperti ini. Oh, ini tidak sampai. Anggaplah. Digulung ke sini, digulung ke sini. Ya. Ya. Mana? Iya. Kayaknya talinya juga tidak sampai nih Pak Andi. Biasa dianggaplah. Ya. Ya, gunting dulu. Jangan ya, dianggaplah. Betul. Oke. Jadi ini tadi di bawah kita letakkan ya kan. Ya. Kita ikat di bawah. Nah, cara mengikatnya ini Bapak Ibu ada beda-beda juga. Ada yang mengikat di samping sini naik Kak. Samping sini. Kenapa di samping sini yang naik Kak, samping sini? Kenapa? Supaya mempermudah dibuka ketika di liang lahat. Ada juga yang mengikat di sini. Nah, karena dia nak buka memang, dia masukkan dalam keadaan terlentang, nak buka memang baru nak balik. Oh, iya. Ada juga nak balik memang baru nak buka. Nah, itu terserah. Apa yang berlaku di kampung tak, silahkan lakukan. Nah, mengikatnya ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek karena ini akan dibuka ketika di liang lahat nanti. Tidak apa-apa di bagian atas tasbih. Tidak apa-apa. Terserah. Iya. Yang penting dibuka di. Itu pun sebenarnya itu yang dianjurkan dibuka hanya di wajah saja. Oh, itu sebenarnya ini di atas kepala Ustaz. Ya, itulah. Sampai di atas. Jadi ini nggak sampai, pendek ini. Ya, sama-sama. Timbulnya pasang nanti di dalam. Saya sila di belakang. Saya disambung memang.
Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah selesai seperti ini, kemudian ini mayat akan disolati. Nah masalah posisi mayat ini imam dengan mayat. Posisinya sepakat ulama, kalau mayatnya laki-laki maka imam sejajar dengan bahu. Kalau mayatnya perempuan, imam sejajar dengan ajizah. Ajizah itu pinggul. Nah hikmahnya apa? Karena laki-laki adalah tulang punggungnya keluarga, perempuan banyak melahirkan anak-anak maka sejajar dengan itu. Adapun posisi kepala, ini kalau dalam kitab Takriratus Sadidah dibalik mayat. Nah, perempuan laki-laki. Nah itu di anuta di makalata, silahkan dilihat posisinya kepalanya. Mayatnya yang dibalik kiri kanan, nah, mayatnya. Tapi kalau dalam kitab Busyrul Karim, mayat tetap posisinya seperti ini. Laki-laki perempuan tetap begini. Yang berpindah imam. Kalau laki-laki imamnya begini, kalau perempuan imamnya begini. Tetapi kalau dalam kitab Takriratus Sadidah, mayatnya yang dibalik-balik. Jadi apa yang di kampung tak bagaimana anunya, prakteknya ya benar semua nih. Iya, ikuti saja. Nah, benar semua. Jadi benar juga kalau sebelah sini stasiun kepalanya. Iya. Iya. Nah. Dan semua. Pak, tergantung yang lebih susah. Nah, seperti itu. Kemudian disunnahkan juga ketika menyolati 3 shaf. Ya. Itu disunnahkan karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadisnya di Makamata, disunnahkan. Adapun model shafnya itu terjadi khilafiyah antara Ibnu Hajar dengan imam yang lain. Nah, ada yang mengatakan boleh 1 orang 1 shaf, ada juga minimal 2 orang 1 shaf. Minimal 2 orang 1 shaf. Nah itu ada di Makalata. Nah setelah seperti ini diangkat. Nah mengangkat mayat dalam kitab Takriratus Sadidah, afdolnya yang mengangkat itu kalau mayatnya kecil, yaitu 2 orang saja. Diangkat seperti mengangkat tandu, 1 di depan, 1 di belakang. Nah, tetapi kalau mayatnya kita butuh lagi 2 orang, maka satu di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 4. Kalau kita butuh 2 orang. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Cara mengangkat mayat, diusahakan mengangkat dengan cara penghormatan, jangan sampai menghinakan. Memang disunnahkan cepat-cepat, tapi jangan sampai membuat mayatnya goyang-goyang di atas karena lari dan seterusnya. Takutkan jatuh. Oke. Biasa juga ditanyakan oleh masyarakat yang mana dulu dikasih keluar Ustaz, kepalanya atau kakinya kalau keluar rumah. Yang mana dulu? Maka dalam kitab Takriratus Sadidah yang pertama dikeluarkan kepalanya karena dikiaskan ketika keluar dari rahim ibu kepala dulu keluar. Nah, begitu juga ketika dimasukkan ke liang lahat, ke liang kubur. Jadi ini mayat diletakkan di bagian kaki, kemudian dimasukkan seperti ini. Dimasukkan ke dalam kepala. Nah, disunnahkan yang mengambil di bawah ini, yang berada di liang lahat disunnahkan itu ahli warisnya yang menerima. Nah, di bawah. Kemudian diletakkan di kuburnya, dimiringkan, dibuka ini, dipertemukan pipinya dengan tanah. Doa memasukkan ke liang lahat ada juga di situ. Nah, dimasukkan. Disunnahkan juga disimpangi di sini batu atau penyangga agar supaya tidak balik, tidak jatuh, dikasih penyangga. Kemudian dikasih kayu agar supaya tanah tidak langsung kena ke mayat. Tapi sebelum itu terjadi khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang mengatakan diazani dan diiqamati karena dikias dari ketika dia lahir. Nah, ada juga mengatakan cuma azan saja. Nah, apa yang berlaku di kampung tak itulah. Nah, karena sama-sama ada ulama yang membolehkan. Setelah itu baru ditimbung. Nah, disunnahkan diberikan batu nisan. Masalah penguburan bagusnya kalau dikubur di tempat umum. Kenapa kalau dikubur di tempat umum? Banyak orang yang berziarah. Kalau di tempat umum daripada di tempat pribadi, banyak orang yang berziarah. Dan dianjurkan ketika dikuburkan di tempat umum 1 rumpun keluarganya. Kenapa 1 rumpun keluarga? Untuk memudahkan keluarga yang ingin ziarah 1 tempat jenazah datang di pekuburan umum itu. Nah, jadi
Bapak Ibu sekalian, inilah ringkas, inilah penjelasan tentang tajhizul mayyit atau penyelenggaraan jenazah secara ringkas. Terima kasih. Kami ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.